Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabi abadah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UHAMKA, Bapak Siliwarni PhD. Yang kita hormati bersama Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris sekaligus tim pengembang kurikulum program studi berorientasi MBKM, yang pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap maya dalam kegiatan FGD penyusunan prosedur operasional baku kurikulum program studi berorientasi MBKM. Adapun mohon izin saya Cahya Komara selaku pembawa acara membacakan terlebih dahulu susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan yang sudah nanti kita bisa buka bersama, lalu dilanjutkan dengan penguatan ketua program studi khususnya terkait MBKM, lalu nanti akan dilanjutkan sesi FGD yang dipandu oleh Ibu Matriwati MPD selaku moderator, di mana nanti akan membahas teknis, alur dan lain-lain terkait MBKM, prosedur operasional baku MBKM Prodi. Lalu nanti ditutup dengan kesimpulan dan tindak lanjut kegiatan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita bisa sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke agenda pertama, yaitu penguatan dan pengantar dari Ketua Program Studi, Pak Silih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Cahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus menuntaskan agenda kita yang secara khusus hari ini kita membahas penyusunan prosedur operasional baku sebagai bagian dari pengembangan kurikulum prodi kita yang berorientasi MBKM. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang terus konsisten memastikan kita bergerak maju dalam kaitan dengan agenda pengembangan kurikulum. Saya izin share screen ya Pak Cahya. Sudah terlihat Ibu Bapak slide PPT saya? Sudah. Sudah ya? Belum terlihat? Saya tutup dulu. Sudah lebih baik? Belum. Stop share ya. Oke. Does it look better? Masih. Bapak buka itu kali ya? Buka itu Beberapa lain. file. Iya, membuka beberapa file biasanya terbuka ada item. Oh iya. Di minimize dulu mungkin file-file yang terbuka itu. Baik. Masih ya, Pak. Saya tutup dulu yang lain. Banyak sekali yang dibuka. Nah, yang satu lagi itu yang atas masih ada. Tertutup malahan. Tutup. Dan
Saya coba sekali lagi. Apakah terlihat sekarang? Belum ya? Baik, mungkin saya bacakan saja kalau tidak bisa terlihat Ininya ditutup aja. Bapak ininya ditutup. ininya. Iya. Oh Ya, ya, cukup oke, terlihat, baik. Bapak. Ya. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Jadi agenda utama kita hari ini adalah penyusunan prosedur operasional baku kurikulum prodi berorientasi MBKM. Sebelum masuk ke situ, saya ingin mereview sedikit tentang progres kerja kita terkait dengan pengembangan kurikulum kita. Jadi untuk mitra kelima program yang kita sudah canangkan itu alhamdulillah sudah kita laksanakan kemarin FGD dengan mereka dan sudah kita tindaklanjuti dengan MOU. Ya, sedikit review ya untuk pertukaran mahasiswa kita dengan UMSU dan UMY, kemudian magang kita dengan Kantor Berita Antara dan Samolek, kemudian asistensi mengajar dengan SMP Muhammadiyah 30 Cakung, kemudian penelitian dengan Samolek dan KKN tematik dengan Kampung Betawi Setu Babakan. Alhamdulillah mereka semua sudah memberikan respon positif terhadap niat kita untuk bekerja sama. Kemudian untuk luaran berikutnya dalam hal dokumen kurikulum kita sudah mengerjakan juga dengan komponen-komponen yang kemarin sudah kita bahas pada FGD sebelumnya. Nah, ya. Ini ada satu bagian yang saya perlu ingatkan juga kepada kita semua untuk dokumen kurikulum ini bagian RPS kita masih perlu menyempurnakan beberapa bagian yang kemarin sudah kita bahas juga. Kemudian untuk hari ini kita akan fokus pada penyusunan POB untuk 5 program MBKM yang sudah kita sepakati. Di level universitas, LP3 di kampus kita sudah menyusun POB dari program-program MBKM, tapi memang belum semua, dan itu sudah bisa menjadi rujukan bagi kita untuk menyusun POB di tingkat program studi. Ya, nanti kita akan pasti merujuk kepada dokumen yang sudah ada di level universitas. Dari penelusuran dokumen-dokumen terkait, ya yang pertama tentu panduan pelaksanaan MBKM dari kementerian, kemudian pada level universitas kita merujuk pada SK Rektor tentang prosedur operasional baku yang sudah ada. Ada poin-poin yang perlu kita ulas pada hari ini, pada FGD ini, tentang komponen-komponen POB yang meliputi ini ya, saya tampilkan di sini ada tujuan setiap program, jadi nanti setiap jenis kegiatan itu POB-nya akan mencakup aspek-aspek ini. Yang pertama tujuan, kemudian ruang lingkup dan unit terkait dari masing-masing program, kemudian landasan kebijakan, kemudian istilah dan definisi, ketentuan umum, ketentuan khusus, urutan prosedur, dan alir bagan. Dari kesekian komponen ini tentu ada hal-hal yang sifatnya beririsan atau ada yang sama begitu untuk beberapa program. Kalau itu menyangkut misalnya kebijakan tentang pelaksanaan MBKM itu di beberapa bagian ada yang sama. Kemudian ada bagian-bagian yang secara khusus akan berbeda di masing-masing program. Misalnya tentang aspek di ketentuan khusus, kemudian urutan prosedur, tentu kita akan membahas lebih detail spesifik pada program yang bersangkutan. Ini yang kita harapkan Ibu Bapak semua nanti bisa urun rembuk ya, bisa memberi masukan untuk nanti kita dokumentasikan dalam POB 5 program MBKM di program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi nanti silahkan dengan merujuk pada dokumen universitas dan kementerian yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas ini. Mungkin sementara itu
Pak Cahya sebagai pengantar untuk nanti kita akan perdalam di sesi FGD. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UHAMKA, Bapak Silih Warni PhD, untuk pengarahan, pengantar, dan penguatan terkait FGD penyusunan POB Kurikulum MBKM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UHAMKA hari ini. Selanjutnya kita bisa mulai sesi diskusi FGD yang akan dipandu langsung oleh Ibu Matriwati MPD selaku moderator. Kepada Ibu Matriwati MPD, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya hormati di sini ada Pak Kaprodi, Pak Silih Warni, berikut dengan sekretarisnya Pak Cahya. Yang saya hormati juga rekan-rekan di sini semua yang sudah menghadiri pertemuan kita pada hari ini dengan temanya adalah Focus Group Discussion terkait penyusunan POB. Terima kasih atas kesempatan di tengah-tengah kesibukan kondisi kita masing-masing, kita masih bisa menghadiri mengikuti pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan kesempatan di sini dapat menjadi amal ibadah kita semua, dan semoga apa yang akan kita lakukan dalam satu hari ini itu bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Bapak Ibu, perkenalkan saya Matriwati akan mendampingi Bapak Ibu semua untuk memandu acara kita forum group discussion pada hari ini, di mana pada dasarnya itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Silih, kita diharapkan untuk bisa menghasilkan 5 POB sesuai dengan program yang sudah kita rencanakan dari sekian banyak program yang sudah dibuat oleh atau diarahkan oleh unit universitas. Apa kegiatan 5 FGD tersebut, 5 POB yang akan kita hasilkan pada kegiatan pada hari ini adalah yang pertama itu POB terkait pertukaran mahasiswa, POB magang, POB asistensi mengajar, POB penelitian, dan terakhir adalah POB KKN tematik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti hari ini sebenarnya pekerjaan kita tidaklah dimulai dari awal sangat mentah sekali, tapi sebenarnya Pak Silih dan Pak Cahya sudah menyiapkan konsep kasar terkait POB tersebut, cuman di forum inilah kita akan menggunakan wadah ini sebagai wadah untuk kita saling berkoordinasi, memeriksa kembali, melihat pekerjaan, menyempurnakan konsep draft yang sudah dibuat. Nah, pada hari ini mari mungkin barangkali akan saya tayangkan ya Pak Silih ya? Ya, betul. Oke. Saya akan tayangkan konsep yang sudah dirumuskan oleh Prodi dalam hal ini. Mari kita cermati sama-sama, masing-masing memperhatikan apa masukan yang bisa kita berikan terkait POB yang sudah dibuat, khususnya 5 program POB yang tadi sudah saya sebutkan. Izinkan saya untuk menayangkan bahan yang diarahkan. Sebentar Bapak Ibu. Sudah kelihatan?
Ya. Oke. Nah, di sini sudah ada prosedur operasional baku atau POB bentuk kegiatan pembelajaran di Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke. Ya, kita langsung masuk saja. Ya. Oke. Ini POB yang pertama, pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, wirausaha, dan kuliah kerja nyata tematik itu program yang kita miliki. Jadi di dalam panduan ini, prosedur operasional ini itu sudah tercakup dari halaman 6 sampai halaman 22 untuk semua yang ada. Nah, ini harus saya bacakan kah? Mungkin Enggak usah ya, langsung aja ke ini aja kali ya. Bu Wati mohon izin mungkin saya share dari screen saya Bu ya. Oke. Yang tadi Bu Wati sampaikan draft kasar sebagai turunan dari POB universitas ya. Iya, karena ini udah termasuk PBI-nya ya. Ya, ini yang POB untuk level universitas yang sudah di SK-kan. Jadi untuk yang program studi yang draft sebagai turunan dari itu, coba saya tayangkan. Dan Bu Wati tetap memandu. Ya, siap, silakan. Sudah terlihat? Sudah? Sudah? Ya. Dari komponen tujuan dan seterusnya. Oh. Oke. Ya. Baik, Pak Sili. Mari kita mulai diskusi kita pada hari ini, Bapak Ibu semua. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita hari ini akan membahas terkait POB masing-masing 5 program, di mana masing-masing isi itu nanti kita akan bicara tentang pengantar, tujuan, ruang lingkup, kemudian landasan kebijakan, hingga ketentuan umum serta ketentuan khusus. Nah, kira-kira adakah hal yang perlu diperbaiki dari komponen pertama ini, Bapak Ibu? Silakan untuk mempelajari apakah ada masukan dari draft yang ini sudah POB Prodi. Jadi sekiranya ada masukan dari Bapak Ibu, kami persilakan untuk di bagian pertama, yaitu pengantar. Mulai dari tujuan, ruang lingkup, hingga ke ketentuan umum serta khusus. Adakah narasi yang perlu kita revisi? Monggo, dipersilakan. Ini untuk POB yang pertama, pertukaran mahasiswa. Jadi tujuannya kalau kita lihat kan ya, di samping menambah wawasan tentang kebinekaan, juga semacam makin berkembang persaudaraan lintas budaya. Kalau lihat di sini berarti tukar menukar mahasiswanya itu keluar kampus kalau di sini. Jadi
orang Jakarta supaya tahu budaya di Makassar, berarti harus kuliah di Makassar. Kalau supaya tahu budaya di Maluku, harus kuliah di Maluku. Begitu juga orang Maluku kalau lihat di sini ya, supaya tidak asing lah, kuliah di Makassar begini. Nah itu perlu juga kita antisipasi bahwa tukar menukarnya juga ada unsur itu nanti tujuannya. Kemudian membangun persahabatan mahasiswa antar daerah. Di sini malah ada kata kunci tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Nah, itu artinya kan nanti kalau ada mahasiswa kita yang kebetulan harus kuliah di Bali, sedapat mungkin juga tinggal dengan keluarga di Bali sana, supaya ada budayanya itu saling menghargai, mengetahui begitu. Itu ada tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Nah, ini akan lebih baik kalau misalnya tukar menukarnya dengan kampus luar negeri. Apalagi kita bahasa Inggris. Kalau bisa tinggal dengan sebuah keluarga kecil di Inggris sana, atau tinggal keluarga kecil dengan di Australia sana, bahasa Inggrisnya akan lebih bagus itu. Karena ada unsur tinggal bersama keluarga. Jadi memang pernah ponakan saya juga waktu itu ambil jurusan bahasa Jerman di UI. Tinggal dengan keluarga di sana Pak sini, dengan keluarga kecil di Jerman gitu, ya komunikasi sehari-harinya ya memang berbahasa Jerman jadinya. Jadi tujuannya tidak sekedar tukar menukar belajar, tapi bagaimana supaya itu nanti juga penambahan wawasan kalau di internal di Indonesia ya antar budaya begitu. Tapi sedapat mungkin kalau bisa ya kita mencari kampus-kampus yang luar negeri supaya bahasa Inggrisnya lebih mantap gitu. Alangkah enaknya kalau nanti kuliah di Australia terus bisa tinggal dengan keluarga sana begitu. Sebenarnya bagus nih tujuannya. Ya, sebentar Pak Juhat. Sebentar Pak Juhat. Artinya kalau dilihat dari narasi ini tidak ada masalah ya, cuman dalam penerapannya. Karena kan satu, belajar lintas kampus dalam dan luar negeri. Apa yang Pak Juhat sampaikan itu sebenarnya udah ada di sini, cuman nanti penerapannya seperti yang Pak Juhat sampaikan. Gitu ya. Cuma kalau boleh ini dikoreksi sedikit itu biar nggak salah logika. Apa tuh? Belajar lintas kampus dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus. Nah, nanti tinggalnya nggak di rumah tuh, tinggal di kampus tuh. Dengan keluarga di kampus tujuan. Iya, dengan keluarga di kampus tujuan. Artinya jadi, mereka tinggal di kampus tuh. Oh enggak, tidak. Jadi kalau dia kuliah di misalnya di luar negeri, dia tinggal sama keluarga di sana, kampus tujuan ya di sana. Keluarga yang tinggal di sekitar kampus tujuan, saya rasa itu lebih tepat. Nah itu terserah lah ya, yang penting. Iya, kan kita lagi ngomongin ini ya, tinggal sedang membicarakan ini ya. Ya akan lebih baik kalau bisa tinggal. Artinya ini tuntutannya kan ini supaya ada komunikasi, ada betul. interaksi. Nanti kita berlogikanya kan begitu, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Nah, maksudnya ini jadi tinggal di kampus itu. Iya. Itu koreksi untuk ini aja, untuk redaksional saja. Jadi kan karena redaksional nanti supaya tidak salah persepsi nanti. Bisa ditambahkan juga nggak Ibu? Apa Bu? Misalnya di sini kan baru untuk apa yang didapat gitu ya. Ada nggak mungkin satu lagi yang diberikan? Jadi jadi tujuannya tidak hanya ini kan yang didapat oleh mahasiswa, tapi apa yang diberikan perlu nggak ditambahkan satu poin lagi? Kalau ini kan belajar lintas kampus, tinggal bersama, kemudian membangun persahabatan. Ini baru dari segi untuk manfaat dari mahasiswanya. Bagaimana dengan tujuannya itu artinya apa yang didapat, yang diberikan di sana itu perlu ditambahkan nggak satu lagi poin lagi misalnya? Misalnya ini Bu, tentang kompetensinya ya. Apa yang mereka selama magang, apa yang mereka lakukan di sana? Kalau ini kan hanya baru memperkaya kompetensi pada bidang yang kalau mau ditambah nomor 3, tujuannya meningkatkan kompetensi, itu berarti meningkatkan kompetensi sesuai
yang dipelajari di kampus asal. Kalau mau ditambahkan. Mungkin nanti di narasinya bisa dibagusin oleh notulen aja. Nanti yang masukkan nanti kita akan akomodasi untuk banyak ambigu ya. Di sini sifatnya ada take and give nggak Pak? Jadi ada yang ada sifatnya take and give Pak dengan kampus sana. Jadi sebetulnya gini, kalau mahasiswa kita ke sana, jadi mahasiswa kita yang dapat ilmu, gitu, dapat ilmu. Nah, kalau mahasiswa orang yang kita gitu juga dapat ilmu dari kita itu sebetulnya. Sebetulnya itu tujuan. Enggak apa-apa nanti kalau memang iya ya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan CP mata kuliahnya juga. Nah, kan dengan kesana dia udah tambah pintar begitu. Kan? Ya, sebentar Pak Sili mau instruksi sedikit. Ini pelaksanaannya mulai semester ini ya. Ya, artinya dengan kondisi yang kita masih diharapkan untuk melakukan prokes, maka tidak mungkin tinggal bersama dengan keluarga. Nah, bagaimana narasinya untuk menyikapi kondisi saat ini? Kalau menurut saya sih karena ini sudah dari universitas, barangkali yang disiasati bukan narasinya, tapi nanti bagaimana itu tadi kan, kalau narasi tetap seperti ini, cuma nanti mungkin di teknis. Jadi ini narasi tujuan awalnya begitu. Nanti di teknis, kondisinya ternyata COVID, nanti di teknis ada. Paling mereka wajib PCR kali wajib PCR, terus harus sudah vaksin, menunjukkan sertifikat vaksin 2 kali, sama seperti kayak anak masuk pesantren gitu. Jadi mereka wajib menunjukkan sertifikat vaksin sama wajib PCR. Iya, wajib kebijakan pemerintah saja kalau misalnya pindah kemana. Atau mengikuti prokes gitu saya kira. Jadi di sini nggak perlu ditambahkan. Kalau menurut saya sih nggak perlu ditambahkan karena nggak usah ya. Oke, berikutnya lanjut Pak Sili apalagi ya? Untuk terkait ada yang perlu ditambahkan? Ruang lingkup sudah, landasan kebijakan itu kan sudah jelas itu ya. Kalau biro kerjasama itu masuk ke universitas ya? Iya, universitas. Kemudian ini untuk landasan kebijakan, saya ini sudah diambil dari landasan yuridis paling tinggi pertanyaan sampai pada pedoman MPKM universitas. Teman-teman ketika bicara bisa diambil juga di SPK kami. Oh iya. Iya, setiap bicara tolong diadmit gitu. Oh iya. Mantap, artinya apa tadi landasan kebijakan dengan istilah itu udah dari sana ya Pak? Nggak perlu kita revisi ya? Oke. Berikutnya Pak. Ini udah saya terus bawahnya setelah istilah terlihat nggak? Share screen saya masih terlihat nggak? Kelihatan masih. Makanya alatnya itu ada itunya karena itunya taruh di bawah. Itu yang bikin Kemudian ini buat ya istilah definisi. Ini udah baku juga sana. Udah. Ketentuan. Definisi untuk dosa yang bertiga. Mungkin masuk ke ketentuan umum ya. Ya. Nah, itu kan berarti ada 3 ya, pertukaran mahasiswa antar prodi di lingkungan mangkrak. Ada pertukaran mahasiswa dalam prodi yang sama di lingkungan mangkrak, jadi misalnya sama-sama belajarnya di beda kampus. Kemudian ada juga pertukaran mahasiswa antar prodi di luar mangkrak. Jadi sudah ada yang beda prodi tapi satu kampus, ada yang satu prodi beda kampus, ada yang beda prodi dan ada yang beda kampus.
Nah, mungkin yang tiga ini perlu seperti itu karena kalau ada beda prodi, beda kampus itu apa yang kita harapkan itu kan kalau beda prodi lebih kita harus kita sendiri ya nggak apa-apa juga kalau tujuannya tadi menambah wawasan kan. Nah, ada buat bagian E. Bagian itu kegiatan berjalan secara tatap muka atau dalam jaringan. Dalam jaringan dengan ketentuan mata kuliah ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Itu sudah ada bagian E itu yang dalam jaringan. Di ketentuan umum. Yang E nomor 1. Nomor 1 F, nomor 2 E, nomor 3 E. Nomor 1 F. Iya nih. Alternatif daring sudah dimasukkan. Ini banyak poin di sini sebenarnya merujuk atau turunan dari panduan pelaksanaan BKM dari kementerian. Ini bisa berlaku daring dan luring ya. Ya. Nah ini sebetulnya perlu penjelasan juga. Yang beda prodi satu kampus itu maksimal hanya 20 SKS. Ya. Bagian G. Sedangkan yang di luar kampus itu boleh 40 SKS, baik prodi sama maupun berbeda. Nah, jadi kalau 40 SKS berarti 2 semester itu mahasiswa kita harus di luar. Nah, jadi kalau mau kuliah di Udayana sana, tinggal sama orang Bali 2 semester, nah, kumpul boleh gimana itu nanti itu? Bisa. 2 semester di Bali, saya nggak pulang-pulang, saya betah di Bali ya. Bahasa Inggris saya tambah bagus, nah iya tambah bagus. Kuliner tambah eksotis kan? Iya. Pulang-pulang rambutnya kuning. Tapi ya sudah lah itu ini apa? Ini apa? Ya itu kan memang itu nanti saja itu. Kan Pak Tri? Pak Tri sudah disiapkan. Selamat datang Pak. Itu ya. Tapi itu era Pak. Langkah enaknya ya kenapa mahasiswa dulu enggak ya? Kalau boleh 2 semester di Bali enak berarti. Jadi guide itu di sana ya. Iya. Bahasa Inggrisnya bagus, ketemu bule gitu. Untung zaman Pak Sandris belum ada ini. Kalau ada Pak Sandris nggak pulang itu di Bali itu 2 semester itu. Jadi sudah kayaknya sudah ini kalau ini. Untuk ketentuan umum program penurunan mahasiswa sudah ini ya. Sudah bisa kita apa namanya? Terus itu juga hasilnya coba bagian A ya. Yang nomor 1 berarti. Nomor 1 itu yang nomor 2 boleh di luar kampus setelah menempuh 100 SKS. Yang nomor 1 nggak ada persyaratan itu ya. Artinya kapanpun boleh begitu yang antar program studi dan UHMK ya. Nggak usah nunggu 100 SKS lah. Pokoknya saya semester 2 bosan di pasar itu, saya mau lain bisa. Iya ya. Tapi artinya kita untuk inbound student juga tidak dibatasi semester berapa ya? Misalnya kita menawarkan mata kuliah di semester awal untuk dibuka bagi mahasiswa prodi lain itu bisa ya? Iya. Bisa. Pokoknya nih mata kuliahku. Apa yang mau ngambil silahkan. Itu urusan kamu semester berapa kayak udah. Pokoknya kalau mau ngambil maka tapi kalau untuk keluar setelah dapat 100 SKS, setelah pemahaman AIK-nya mantap, jadi di luar nggak terpengaruh apa-apa itu. Ini yang pertukaran mahasiswa Pak. Itu berarti
berangkat dari POB LP3 kita turunkan ke prodi. Kan ada yang sudah berarti kan dan ada kritis kan, sama kemudian ketentuan umum bagian besar kita langsung pada POB universitas. Baru pada yang prodi nanti kita bahas. Iya ini telah menempuh 100 SKS itu yang keluar Pak Ri, yang pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama di luar UHAMKA yang keluar kampus. Kan APK harus 100 dulu kan. Itu loh mutlak. Sebenarnya semester 5 tapi kalau di dalam bisa semester 3 ya. Pak Tri, maaf. Kenapa nilai mutlak 100 ya? Tidak rentangan saja antara 90 sampai 100. Nah, gitu. Kalau mutlak itu nanti 99 nggak bisa. Gitu, 99 nggak bisa. Minimal itu. Minimal ya. Minimal. Kalau minimal bisa. Itu. Tapi kalau itu yang 100 itu kalau belum 100 dia belum bisa. Iya. Iya, nah itu ada di posisi semester berapa tuh? 105 kan? Masuk semester 5 ya? 140 ya, sekitar 5 kan? 20 kali 5 aja udah 100 kan? Berarti masuk semester 6 ya? Semester 6. Ya, untuk yang keluar. Berarti redaksinya namanya minimal ya? Untuk yang keluar ya? Telah menempuh tapi ya sama sih, minimal dengan telah menempuh itu ya. Oh iya, benar. Cuman ini saja, apa nggak dibikin skala antara misalnya bila sudah mencapai 95 sampai 100 SKS, jadi nanti ada besok yang 99, 98, 97 gitu. Pak, saya kalau mau 100 SKS nunggu semester depan 110 udah lewat lagi. Ada bensin. Ya. Itu maksudnya. Kalau misalnya di prodi dibuat seperti itu nanti masih bisa dianggap relevan dengan yang sudah ditetapkan universitas ya Pak. Universitas minimal 100 kan. Kalau kita bikin tes kan menjadi tidak merujuk kan. Iya, kalau dibuat range kan berarti kan gini Pak, misalnya 100, 110. Berarti kalau lebih dari 110 kan berarti nggak bisa. Oh, itu pemahamannya. Oh iya. Ini saya rasa akomodasi kalau memang sudah ditetapkan minimal 100. Ya, berarti asimetris benar Ya, ya. berarti nggak bisa itu bisa diambil. Berarti 99 kan nggak bisa, tapi kalau 101, 102 dia bisa. Nggak usah pakai antara. Ya, artinya akan ada mahasiswa yang bisa ngambil itu setelah judulnya pokoknya 100 artinya bisa di semester sih tinggal. Iya, artinya kan memang benar-benar ini Pak. Jadi yang itu memang betul-betul yang IPK-nya bagus. Karena ini kan keluar UHAMKA ya. Nah, sekarang yang dikirim itu yang IPK-nya nanti maka yang perbanyak diseleksi. Misalnya kuotanya hanya 5, yang peminatnya ada 20. Nah, betul-betul dilihat dari IPK-nya, kompetensinya, ya kan. Oh, ini yang layak 5 orang ini, gitu kan. Nah, kalau gitu jangan mungkin nanti malu-maluin UHAMKA ini kan. Kalau gitu mungkin ditambahkan di samping 100 SKS yang IPK-nya minimal berapa? Nggak usah, berat. Biarin aja Pak, jadi nanti kita yang diseleksi. Kan nanti ada tes wawancara ya. IPK diturunkan di prodi aja. Oh iya, boleh kalau di IPK diturunkan di prodi mengacu pada BOP. Ini kan katanya prodi. BOP prodi ini kan apa sih ya? Iya, udah prodi. Udah prodi. Nambahin boleh ya? Boleh. Jadi merinci lagi Pak, merinci. Boleh. Mengenai dengan IPK minimal 3. Setelah menempuh minimal 100 SKS-nya, tambahin dulu. SKS yang pertama minimal. Tambahin minimalnya. Kalau yang MOU biasanya apa? MOU. Kenapa? Biasanya MOU. Draftnya yang belum bahas kan? Belum. Saya pikir sudah draftnya bahas MOU.
Nah, sekarang kita ke ini, Pak. Tunggu sama itu terus semua gitu. Ya udah. Ini Pak Cahaya barusan mengingatkan waktunya saat resminya kita nih. POB ya, dia kan bagian dari Iya. Ini ya FGD untuk fokus ke POB dulu nanti sampai Berarti nanti ada kita berapa ini sampai jadi nanti kita perbaiki redaksinya. Baik, kita bahas sinergi dulu, Pak Sili. Jadi kemudian ditambahkan dengan IPK ya, Pak. Oke. IPK. Dengan IPK. 3,00. ya, Banyak ya yang di atas 3. Ya, banyak. banyak. Agusnya kan bagus. Ya, kalau di atas Jadi saya lulus jadi gitu. Dia di kalau ada 1 dari 14 masih 12. Ya sudah. Ya artinya karena tujuannya memang memberikan wawasan mahasiswa keluar. Bagaimana juga supaya itu tidak memudahkan dan tidak mengapa itu gondel. Gitu. Ya. Tentunya. Oke. Berikutnya Pak Tri, kita dari tadi diskusi menanyakan untuk poin B. Bukan mata kuliah kompetensi inti. Apa iya itu mungkin? Bukan mata kuliah. Jadi kita tidak akan mengirim mahasiswa pertukaran mahasiswanya yang terkait dengan mata kuliah inti. Ini kan bicara ideal ya. Tapi gini Pak Tri, kalau POB kalau dicantumkan itu berarti kan sudah harus diikutin gitu loh. Iya betul. Kan kita kan membuat sementara standarnya yang dilihat Pak. Dan kan masih awalan-awalan. Ini kan buat depannya ya seperti apa. Awal-awalan. Saya pikir gini, apa nggak ada salahnya ini kan di dalam program studi yang sama, misalnya yang PBI Hamzah dengan PBI itu misalnya, ya kan? Nah kan kurikulumnya kan pasti nggak jauh beda. Kalau misalnya berbeda paling dalam hal istilah saja. Misalnya misalnya setting di sini misalnya kan ini kan sama saja. Yang kedua pemutus SKS-nya baiknya sih memang sama ya. Atau lebih bagus lagi kalau di atasnya itu lebih bagus lagi ya. Tapi minimal sama. Sehingga nanti ketika konsentrasi itu tidak merepotkan. Nah, karena problemnya sama, saya pikir ketika mau didorong di semester 6, ya langsung aja ada 5 masuk ke semester 6, ya dengan masuk yang ada semester 6, udah langsung ya lokal gitu. Jadi 20 SKS langsung, tembak 20 SKS. Jadi gimana caranya saling mengikuti misalnya Pak Sudi dengan Pak Mandra ya misalnya ya. Dilihat di semester 6 itu mata kuliahnya apa saja, oh sama nih. Nah, misalnya ada satu yang nggak sama misalnya. Nah, coba ditelusuri lagi kira-kira masih bisa dia. Kalau misalnya masih bisa bisa, itu masih bisa dianggap sama. Gitu. Tapi kalau menurut misalnya jauh sekali, berarti kan masih bersangkutan dia tetap ngambil di mata kuliah yang ada di PBI Hamzah, gitu kan, gitu. Demikian itu di sana. Tapi kalau di sana ternyata bisa mengadopsi, wah luar biasa kan? Kok di sana bisa mengadopsi semuanya, di kita enggak. Nah itu kan memang harus ada kesepakatan. Jadi kalau memang sama-sama resiprokal, ya kalau di sana 18, 20 di sana. Itu aja sih. Nah ini kan detailnya ini Pak, detailnya ini kan kita hanya acuan ya. Detailnya itu ada di MOU operasionalnya di situ. Mata kuliah apa yang bisa diambil oleh mahasiswa, oleh mahasiswa sana, berapa lama, pembayarannya gimana ya masing-masing misalnya, para sepakat, terus lalu diproses kan. Jadi gimana? Kalau tentang pembayaran itu yang membuat kebijakannya Pak Fakultas ya Wadet 2. Kalau misalnya kita nanti mau misalnya lagi kemudian bayarnya apa kita masing-masing ya, itu nanti kalau udah operasional ke fakultas aja.
Misalnya misalnya gini ya, template-nya itu satu sama ya di SKIP misalnya. Jadi nanti ketika ada yang berbeda dalam hal misalnya dalam hal kurikulumnya, kalau pembiayaan ya kita penawarin begini. Kalau misalnya dia tidak keberatan lanjut, atau mungkin tawaran model keuangan dari sana bisa aja Pak, ya kan bisa fleksibel. Bisa diadopsi kita, tawarannya bisa kita adopsi dia. Semuanya kan tidak masuk aja. Tadi kalau ada pertanyaan, terus kenapa kok ngambil di UNSU gitu? Karena itu kan sama. Mata kuliahnya kan sama, artinya kan kalau mata kuliahnya sama, kalau isinya sama, kenapa kamu manggil in case kalau ada yang nanya? Oh itu hanya untuk pertukaran ini. Tujuan pertukaran dalam hal pengalaman belajar. Jadi ini aja in-case aja malam-malam kan kadang-kadang kan ada yang ditanya gitu loh Bu, kalau misalnya ada ditanya kayak gitu. Lah ini kan sama, ini sama terus pengalamannya apa yang berbeda suasana belajarnya sama-sama belajar. Kultur akademik masing-masing institusi. Dosennya juga. Terus nanti modulnya dia pakai modul, kita pakai apa di sana? Kan berbeda juga. Bisa jadi bisa lebih bagus, bisa lebih jelek, bisa sama gitu. Enggak, yang masih tanda tanya Pak, itu tadi loh, mata kuliah bukan kompetensi keilmuan. Kalau saya boleh usul begini, poin itu boleh ada untuk yang beda prodi. Iya. Nah, tapi kalau prodinya sama, justru itu mengganggu nanti. Iya. Betul Pak. Nanti ada koreksi ya, kan masih awalan ya. Kita revisi itu. Sama itu tadi yang di keluarga tinggal di kampus. Keluarga tinggal di kampus yang tujuan tadi. Ya, bisa di sekitar. Jangan itu bahasanya keluarga tinggal di keluarga, kampus tujuan. Kampus tujuan yang pertama. Yang atas ya Bapak. Yang pertama. Ya redaksinya. Bentar, sebelum ke situ nih yang tadi berarti dihilangin ya, yang bukan mata kuliah kompetensi keilmuan prodi. Saya usulnya gini Pak Sile, jangan semua dihilangkan. Kalau prodinya sama-sama bahasa Inggris, nah itu nggak perlu. Itu. Tapi kalau beda prodi, nah kita nggak perlu ngambil mata kuliah inti yang ada di jurusan jurnalistik sana, kan gitu maksudnya. Bahasanya aja nanti diatur. Supaya maksudnya. Jadi untuk 1 dan 3 perlu ada, untuk nomor 2 tidak perlu ada begitu. Iya, betul. Bahasanya Dia yang tujuan tadi redaksinya aja Pak Padri. Kalau misalnya ini ada yang dari RT3. Tinggal bersama keluarga di kampus tujuan. Berarti tinggal di kampus gitu maksudnya. Orang pada tinggal di kampus. Nomor 1 tujuan yang nomor 1. Tinggal bersama dengan keluarga. Jadi gini Pak Tri, saya memahami. Jadi gini sebentar ya. Jadi gini. Contoh Totori ya. Ini. Jadi Totori itu kan dia ngirim ke kita nih, ya kan? Lalu untuk dia belajar kultur Indonesia, ya kan? Ya, dia tinggal di kayak homestay, di rumah Pak Sili, di rumah saya. Berarti bukan tinggal di kampus ya? Bukan. Kayak keluarga. Di keluarga dengan keluarga. Kampus tujuan itu. Keluarga dan kampus tujuannya yang kita datangi. Jadi ini masih bisa berasal sendiri di luar kampus di itu kalau menurut saya dari keluarga kampus dong, berarti bukan keluarga di kampus. Keluarga kampus. Enggak, sudah benar ini dengan keluarga di kampus tujuan itu menunjukkan lokasi kampusnya. Di kampus tujuan tadi gini, keluarga. Berarti keluarga siapa aja kan? Iya, ini misalnya saya kan di Wangga, ya kan, kampus tujuan saya Wangga. Jadi orang Totori itu ya tinggal di keluarga saya, tapi bukan di kampus. Artinya saya kan di kampus ya. Keluarga di kampus tujuan ya. Makanya dosen. Nah, jadi kalau misalnya ada
masuk dari unsur, kan dia harus tahu di Jakarta nih. Jangan tinggal di sini. Saya paham yang dijelaskan Pak Tri saya. Apakah orang akan mempunyai saya pas lagi pertama kali membaca ini, persepsi saya adalah seperti tadi, khawatirnya itu dibaca orang lain dengan persepsi yang sama dengan saya gitu. Saya paham yang dibutuhkan Pak Tri. Saya paham, sangat paham. Cuma itu tadi, apakah itu nanti memberikan persepsi yang sama seperti saya waktu awal tadi, gitu loh maksudnya. Berarti saya tinggal di kampus nih, berarti kampus ada ininya gitu. Ada tempat tinggalnya gitu loh maksud saya. Ya iya Bapak, enggak. Maksudnya kan saya mengkhawatirkan kalau ada orang punya pendapat kayak saya. Sekilas memang ke sana bisa jadi ahli itu katanya. Bukan itu banyak. Kayak itu yang dosen di Jepang cewek itu kan pernah tinggal sama Pak Tri itu. Iya. Itu yang itu. Bahasanya saya ngomongin kontennya, saya ngomongin redasionalnya. Saya paham yang dimaksudkan, saya paham. Itu aja. Dipertimbangkan saja kalau misalnya memang oke. Ya memang betul ini bisa ambigu tetapi bisa dipahami seperti yang Mbak Tri sampaikan tadi. Artinya nggak apa-apa kalau perlu penjelasan kita jelaskan. Tapi ini kan dokumen internal ya, karena saya tidak apa-apa. Maksudnya kita mengikuti di paraphrase aja gini maksudnya. Masyarakat kali bisa bersama dengan masyarakat kita. Nggak apa-apa. Jadi ini kan bahasa yang ada di universitas ya. Ya, kalau misalnya Prodi ingin memparaphrase, kan tujuannya gitu ya. Jadi tapi mau berikan misalnya, boleh silakan. Azan Pak. Ini kita pause dulu aja ya. Ya. Bahasanya nggak harus blok kita ambil dari langkah kan. Baik, berarti mungkin kita pause dulu. Link itu nggak apa kita link dulu, nanti kita masuk lagi dengan dua link. Tidak hanya memahami budaya. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon izin juga dia menambah kompetensi, memperkaya kompetensi. Oke, baik Bapak Ibu semua, berhubung pada hari ini adalah waktu sangat pendek dan kita sudah mendengarkan bersama-sama suara azan di belakang kita masing-masing, maka mari kita break dulu kegiatan ini untuk sholat Jumat dan sholat zuhur bagi yang perempuan serta isomah. Oke. Yang sama pada jam 13.00. Iya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dan selamat datang Pak Tri yang sudah mendampingi kita. Kita akan kembali setelah bersama jam 1. Sekian, terima kasih dan tutup. Ini dimatikan nggak nih? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, alhamdulillah di jam 1:39 di layar laptop saya kita sudah berkumpul kembali. Mudah-mudahan dengan kondisi yang lebih baik sudah melakukan isoma. Dan siang pada hari ini di sesi kedua ini kita akan melanjutkan hasil diskusi kita, tapi di saat-saat isoma tadi kita sudah juga melakukan sedikit diskusi untuk membicarakan terkait POB yang lainnya. Dan pada sesi kali ini kita sudah berkumpul kembali semua, maka saya akan mendampingi Bapak Ibu semua untuk yang sudah Bapak Ibu pelajari masing-masing yang tadi sudah kita bagi ketika isoma. Nah, jadi pertama saya akan meminta komentar, tanggapan, saran dari Pak Tri terkait POB penelitian. Kemudian Pak Duhat nanti akan saya mintakan saran pendapat dari Bapak hasil apa yang sudah dipelajari dari konsep Pak Prodi, pasti dalam hal ini terkait POB magang. Kemudian dari Bu Nita
yaitu POB asistensi mengajar, dan Pak Cili atau Pak Cahya mungkin bisa memberikan tanggapan terkait KKN tematik. Dan untuk menghemat waktu dan supaya ada hasil yang bisa kita peroleh untuk semua kelengkapan POB masing-masing kegiatan yang kita miliki, maka kita berikan kesempatan pertama kepada Pak Tri untuk menyampaikan hasil analisisnya, tanggapan dan saran. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Bapak Ibu tim penyusun POB untuk Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UHAMKA. Terkait dengan tugas saya, ya, karena memang kita ada 5 bentuk kegiatan pembelajaran, ya. Salah satunya yang diusulkan oleh prodi kita adalah proyek penelitian. Jadi terkait dengan proyek penelitian, kebetulan memang belum ada acuan secara khusus, ya, di POB yang ada di UHAMKA. Kenapa ketika dikonfirmasi memang ternyata di UHAMKA itu masih mempertimbangkan bentuk kegiatan pembelajaran untuk proyek penelitian. Tahun lalu, ya, nah untuk tahun ini memang sudah mulai prodi banyak yang bergerak. Salah satunya alhamdulillah kita, ya, di prodi Bahasa Inggris memandang karena kecukupan dari jumlah dosen yang ada yang akan mampu membimbing, ya, mengawal, mendampingi mahasiswa kita. Selain juga kita sudah melihat luaran-luaran produk, ya, proyek-proyek penelitian yang basisnya itu tidak selalu berbasis pada ujian skripsi, tapi sudah berbasis pada luaran publikasi, ya, baik berbentuk publikasi nasional atau internasional, Scopus, termasuk juga proceeding, ya, yang mana saya melihat mahasiswa kita juga presentasi, ya, di berbagai event seminar, ya, terkait dengan artikel atau skripsi yang memang sudah diadaptasi menjadi artikel yang dipublikasi. Dan ini cikal bakal yang tahun lalu dan sekarang sedang berjalan mendorong kita juga untuk memayungi, ya, memayungi bagaimana mahasiswa yang nanti tertarik, interest, ya, dengan kesiapan dosen yang ada mendampingi bisa mendapatkan kesempatan ikut proyek penelitian di lembaga luar, gitu, di luar UHAMKA. Kita alhamdulillah kemarin sudah kerjasama dengan Simolek, ya, dengan Simolek, dan respon dari Simolek sangat baik. Lalu yang kedua dengan UMSU, kita sudah MOU, tinggal implementasi, dan memang ini yang hari ini, ya, tentunya kita coba rancang seperti apa sih prosedur operasional yang baku, ya. Memang kita masih meraba-raba nih, Bapak Ibu, ya, kita masih meraba-raba karena rujukan dari UHAMKA belum, tapi insya Allah dalam tahun ini akan segera disempurnakan, dilengkapi. Jadi informasinya akan segera dilengkapi. Jadi kita berjalan bersama, ya. Jadi POB UHAMKA untuk proyek penelitian sedang berjalan. Kita di prodi PBI juga berjalan, mudah-mudahan saling sinergis ini menghasilkan POB. Nah, intinya Bapak Ibu, karena ini bicara POB, maka ketentuan umum, ya, ketentuan umum dari POB ini menyangkut persyaratan, ya, persyaratan mahasiswa yang nanti akan terlibat, ya. Jadi mahasiswa ini kan nanti akan dikonversi sebanyak 20 SKS tuh. Nah, kita sudah rumuskan, ya Bapak Ibu, ya, kita sudah rumuskan kurikulum yang sudah berorientasi MBKM, mata kuliah apa saja.
dan mata kuliah apa saja itu kan tersebar ada di semester 6 sebagian, terutama di semester 7 ya Bapak Ibu, dan di semester 8 untuk mata kuliah pilihan. Artinya ketika nanti mahasiswa yang memiliki kualifikasi persyaratan tertentu yang sudah kita sepakati, maka dari tawaran ini ya bisa jadi kita baru bisa merekrut, contoh ya misalnya Bapak Ibu ya, 5 ya, banyak 5. Ketika nanti ada yang tertarik sampai 10, nah ini kan yang perlu jadi bahan kajian, harus seleksi, di mana 5 mahasiswa ini yang sudah diseleksi ini nanti akan penelitian, apakah itu nanti di UMSU, apakah itu nanti di Simolek, yang memang sudah kita rancang kegiatannya, apa saja luarannya dan seterusnya, selama berapa lama, ya tentunya disepakati sampai 6 bulan, sehingga dalam 6 bulan itu nanti akan menghasilkan apa? Misalnya kita sepakati Pak Sili, Bapak Ibu, untuk mahasiswa misalnya kalau mengacu secara umum kan menempuh 100 SKS misalnya. Nah untuk proyek penelitian, apakah dia yang berada di semester 7 gitu? Artinya mata kuliah yang sudah kita sepakati ya, seminar proposal ya, lalu mata kuliah yang ada di semester 7 plus nanti ada di semester 8 skripsi misalnya ya, ada peluang ya. Nah, karena nanti luarannya kan akan menghasilkan satu artikel yang dipublikasi nanti akan di-defend oleh mahasiswa. Sehingga akan ketemu ya minimal ya 16 atau 18 SKS ya. Kalau mau ditambah dengan mata kuliah pilihan yang memang bagian dari pengayaan kompetensi, itu bisa juga diakui. Nah, jadi itu kira-kira untuk gambaran umumnya. Nanti secara khusus nanti kita coba diskusi sama-sama, dan beberapa hari yang lalu ya kita secara internal sudah membahas ya MOU ya. MOU dengan Simolek ya, terutama sekali nanti kita coba bedah lagi, kita kaji lagi, dan coba kita komunikasikan dengan pihak Simolek apakah rancangan ini kira-kira bisa berterima. Nanti tentunya akan ada masukan dari pihak Simolek untuk merespon apakah ranah penelitian yang ada di Simolek itu nanti sejalan dan bisa memberikan kontribusi yang real ya. Mungkin itu Bapak Ibu pengantar dari saya. Saya kembalikan ke Bu Moderator, Bu Matriwati. Disilakan Bu Matriwati. Terima kasih Pak Tri. Jadi saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Tri, maka di sini kita tim dari Prodi dalam menghasilkan POB khusus untuk penelitian akan jalan secara beriringan dengan universitas, karena hingga saat ini POB universitas masih dalam proses finalisasi. Jadi harapannya apa yang kita lakukan di dalam kegiatan program penelitian harapannya akan seiring dengan yang diuraikan di POB universitas. Terima kasih Pak Tris atas penyampaiannya. Berikut kita bergerak ke POB untuk yang kedua, yaitu magang. Ya, magang silakan Pak Juhat untuk menyampaikan hasil analisisnya terhadap draft yang kita punya. Kira-kira bagaimana usulan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau saya lihat di bagian magang ini, tujuan utamanya memberikan pengalaman pembelajaran secara langsung di tempat kerja. Ya, jadi kebetulan kan jurusan kita ini jurusan bahasa Inggris, prodi kita prodi bahasa Inggris. Jadi bagaimana sedapat mungkin ketika di tempat magang bahasa Inggrisnya itulah yang menjadi tujuan utama begitu. Jadi jangan sampai malah bahasa Inggrisnya tertinggal. Oleh karena itu pemilihan mitra sangat strategis. Ya.
Pemberian mitra sangat strategis. Jadi tidak bisa hanya ya magang di mana saja, tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Cari tempat magang yang memang bahasa Inggrisnya dominan. Gitu. Kalau memang ada mahasiswa yang mau belajar jurnalistik, ya carilah yang banyak bahasa Inggris ya, misalnya di koran-koran itu kan ada Jakarta Post, dulu ada Jakarta Observer, ada Indonesia Times. Nah di sanalah magang, sehingga mereka dunia jurnalistiknya juga dunia jurnalistik bahasa Inggris, tidak sekedar nanti membuat laporan, membuat berita, tapi beritanya bahasa Indonesia. Itu untuk jurnalistik. Nah, kalau dia mau magang di kantor berita karena ingin memperbaiki speakingnya dan sebagainya, juga carilah kantor berita yang berbahasa Inggris. Ya, kalau bisa di BBC itu, yang bahasa Inggrisnya dominan, atau VOA. VOA itu kan Voice of America, atau ABC begitu. Kalaupun belum dapat yang kantor berita seperti itu, boleh kantor berita nasional, tapi yang programnya program English News Service. Dulu kan ada di TVRI itu English News Service ya Pak Tri ya. Jadi yang berita bahasa Inggris, jangan nanti karena kamu magang di sana tapi justru bahasa Inggrisnya nggak dominan begitu. Ya. Jadi yang mau di pariwisata juga begitu. Pak, mau magang di dunia pariwisata boleh, tapi carilah pariwisata yang kira-kira pengunjungnya itu banyak orang asing, sehingga bahasa Inggrisnya juga terpacu begitu. Jangan magang di tempat wisata, tapi tempat wisatanya justru pengunjungnya banyak orang kita juga, begitu. Nah, carilah kalau mau ya yang banyak bolehnya di mana, di Bali boleh, atau cari travel agent walaupun sekedar nanti menerima tamu. Bisa jemput tamu di bandara segala macam kan seperti itu. Jadi saya titik beratnya hanya jangan sampai begini, kita berikan tempat magang seluas-luasnya, tapi malah bahasa Inggrisnya tidak dominan di situ. Silahkan magang di tempat di mana saja yang diinginkan, tapi nggak ada bahasa Inggrisnya. Jadi itu yang saya titik beratkan. Kita cari, kalau memang belum dapat kantor berita asing, kita cari berita nasional, tapi yang program-program English News Service. Saya kira ada tuh di TVRI, ada di mana-mana ada itu. Ada khusus berita. Metro TV kalau nggak salah ada juga ya yang khusus pemberitaan bahasa Inggris, ada ya Pak? Kalau nggak salah ada itu. Ada, semua ada di kantor berita. Jadi kita mintakan berberita dengan sana, kita sampaikan bahwa mahasiswa kami mahasiswa bahasa Inggris. Jadi tolong diberikan tempat magang yang bahasa Inggrisnya dominan. Jangan diberikan berita nasional, nanti percuma itu. Kira untuk magang itu dulu Bu Wati. Baik Pak Juhat, iya. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Juhat. Saya pikir untuk rekan-rekan semua bahwa kita harus ketika dalam memilih mitra harus memperhatikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mitra tersebut supaya keterampilan mahasiswa kita lebih terpacu dan menjadi lebih baik. Tapi dari draft yang saya baca di sini Pak Juhat dan teman-teman, juga kita membekali mahasiswa dengan keterampilan mampu memahami permasalahan yang dimiliki oleh mitra. Jadi ketika instansi atau lembaga di mana kita menempatkan mahasiswa, maka mahasiswa itu mampu memecahkan solusi atau permasalahan yang dihadapinya. Nah ini di salah satu tujuan dari POB magang yang kita miliki. Dan saya sepakat, kita mungkin sepakat dengan itu. Jadi untuk nanti sebelum kita melamar mahasiswa, maka mungkin kita harus mengetes kemampuan analisis berpikir tinggi ya terhadap suatu masalah. Itu asli ya. Dan Pak saya dan teman-teman, jangan hanya menginginkan mahasiswa yang secara akademiknya IP-nya tinggi, tapi kemudian ketika di lapangan berhadapan dengan masalah dia tidak bisa melakukan analisis berpikir tingkat tingginya. Oke, baik. Berikutnya di sini ada Pak Cahya atau Pak Sili mungkin yang bisa memberikan tanggapannya terkait
POB berikutnya yaitu adalah KKN tematik. Siapa yang bisa menyampaikan? Fadila kepada saya. Baik. Terima kasih Bu Wati. Terkait dengan program kuliah kerja nyata, setelah kemarin kita berdiskusi dengan calon mitra, khususnya untuk KKNT kita sudah membangun komunikasi dengan kawasan kampung budaya Betawi, Setu Babakan, itu memberikan banyak informasi dan bisa kita tindak lanjuti dalam penyusunan POB ini. Jadi misalnya kemarin dari pengelola kawasan wisata tersebut memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan mahasiswa kita di sana. Misalnya di sana ada kampung digital, ya, di mana para pengelola juga berniat untuk mengembangkan kampung digital itu dengan salah satu kegiatannya mengembangkan promosi ya berbahasa Inggris. Kemudian ada kawasan-kawasan yang di dalam setiap atraksi wisata itu difasilitasi oleh pemandu wisata. Nah, di sana dibutuhkan juga kontribusi SDM yang bisa mengembangkan bahasa Inggris. Nah, di sini menjadi peluang bagi kita untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa di satu sisi menimba ilmu di sana tentang bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat, mengidentifikasi peluang-peluang yang ada, kemudian dengan kompetensi bahasa Inggris itu kemudian mereka mengembangkannya. Jadi terkait dengan ini untuk komponen tujuan saya rasa ini kita tinggal menurunkan saja dari POB universitas, artinya yaitu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan spesifikasi keilmuan bahasa Inggris. Ya, jadi mungkin ini nanti redaksinya akan kita spesifikkan ya menjadi kontribusi dengan bidang ilmu bahasa Inggris gitu. Yang berikutnya tentang ketentuan umum. Ya. Ini suara saya agak mantul. Suara saya agak mantul saya. Mungkin saya. Suaranya kecilin. Ya. Mikrofonnya. Jadi untuk ketentuan umum, saya rasa yang perlu ditambahkan di sini seperti halnya program pertukaran mahasiswa dan juga magang, ada syarat minimal jumlah SKS yang sudah diambil oleh mahasiswa. Jadi di sini belum tercantum, nanti bisa kita tambahkan. Untuk KKNT bisa kita misalnya kita tentukan mahasiswa boleh mengambil adalah mahasiswa semester 6 misalnya. Ya, bisa mahasiswa semester 6. Artinya mereka sudah punya kompetensi yang bisa dikontribusikan kepada masyarakat. Ya. Jadi memang prinsipnya kan take and give ya. Jadi mahasiswa belajar kepada masyarakat di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi kepada masyarakat. Itu untuk ketentuan umumnya. Kemudian untuk pengkonversian tantangan ya, tantangan kita. Sebentar Pak Siri, boleh saya salah sebelum kita ke yang berikutnya? Karena tadi membicarakan tentang ketentuan umum. Di sini ada fakultas, ada program studi, ada dosen pembimbing. Apakah tidak perlu kita menambahkan tentang ketentuan umum atau persyaratan untuk tempat KKN yang menjadi target kita? Oh iya,
Betul sekali Bu. Ini tentang target mitra kita, tentu seperti halnya tadi yang Kak Zuhad sampaikan tentang magang, untuk KKN tematik, tentu kita juga perlu membidik mitra yang memang berpotensi memberi kesempatan mahasiswa mengaktualisasikan kompetensi bahasa Inggrisnya. Makanya misalnya kalau dalam program awal ini kan Prodi menginisiasi mitra, yaitu tempat pariwisata. Ya, tempat pariwisata yang kental dengan budayanya ya, budaya Jakarta. Ya, budaya dan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi, baik untuk mempromosikan tempat itu maupun untuk melengkapi pemandu wisata dengan kemampuan berkomunikasi. Ya, maksud saya begini, di sini kan belum ada nih ketentuan untuk tempat mitranya seperti apa. Apakah perlu kita cantumkan untuk ketentuan umumnya mitra yang akan kita tempati itu syaratnya adalah 1, desa wisata, 2, apa, dan berjarak berapa, mungkin begitu kah atau nggak perlu? Ini bisa Bu menjadi alternatif. Kalau di sini memang belum dicantumkan, ya, belum spesifik. Dan iya bisa kita spesifikkan. Ya, saya rasa bisa ini kita tambahkan ya. Nanti akan kita tambahkan untuk misalnya di radius berapa kilometer dari kampus. Ya. Kemudian Kalau dari POB universitas nggak ada ya KKN tematik syarat itu? Ada ya? Kalau dari universitas memang sifatnya memayungi ya, makanya mungkin general gitu. Jadi nggak apa-apa kita spesifikkan untuk mitra sendiri. Gimana Pak? Ya sudah ada itu, jadi bisa jadi acuan umum. Memang ini diskusi ya, jadi terkait dengan KKNT ini kan memang sebenarnya indikasi awal itu adalah kegiatan KKNT yang diwadahi oleh kementerian atau dengan dinas tertentu ya di daerah ya misalnya. Tapi tentunya ke depan prodi kita itu secara mandiri akan juga melaksanakan KKNT. Nah ini ada wacana, kemarin saya diskusi dengan teman-teman yang ada di LPM dengan Prof. Nani ya, juga dengan Bu Sri Lestari ya, karena beliau yang mengurusi KKN. Jadi sedang dirumuskan juga nih Pak Silly ya, Bu Wati, bahwasannya mengacu pada POB UHAMKA, maka LPPM sedang merancang dan merevisi buku panduan KKN yang selama ini ada. Nah, idealnya memang untuk KKNT ini kan namanya tematik ya, jadi memang idealnya itu sinergis ya, dari beragam disiplin ilmu, program studi atau fakultas misalnya, ya nanti diinisiasi oleh LPPM. Jadi bisa jadi nih Pak Silly ya, walaupun kita nanti punya rancangan khusus ya POB prodi untuk KKNT secara internal ya, nanti secara teknis nanti akan berkoordinasi dan beririsan dengan program-program yang ada di LPPM. Kira-kira demikian, terutama yang memang melibatkan multidisiplin ya, atau lintas prodi untuk pemenuhan kegiatan-kegiatan KKNT di suatu daerah. Jadi kalau misalnya kita berangkat ya, misalnya tadi dikatakan kita punya mitra yang akan kita bangun itu dengan apa Pak Sidi? Kampung Betawi. Itu kan memang orientasi pada penguatan pemberdayaan masyarakat untuk mampu berkomunikasi bahasa Inggris. Ya. Jadi dan itu memang core-nya kita, dan kita bisa mengambil satu peluang ya, kesempatan khusus untuk prodi bahasa Inggris. Mungkin penempatannya ya karena kita punya kerjasama dengan tahu ya, kita fokusnya di situ Pak, fokusnya di situ, tapi tidak menutup kemungkinan tidak selalu kita mengasih
mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris di warga ya, tapi juga bagaimana misalnya nilai-nilai sosial ya, nilai-nilai pemberdayaan lainnya yang memang mendukung, karena ini kan 20 SKS ya setara ya, dan tugasnya itu sampai 1 semester, dan kegiatannya hariannya itu apa saja yang harus mereka laporkan. Nah ini yang menjadi concern kita, perumusan ya, perumusan kegiatan KKNT itu di sana seperti apa. Nah tapi karena ini bicara PO ya, jadi bagaimana sih secara teknis ya, misalnya alur yang kita ada itu dibuat spesifik untuk bisa dirumuskan sama-sama. Mungkin gitu Pak Hasil. Ya, oke. Terima kasih Pak Tri. Baik. Nanti saya rasa ada beberapa tambahan nanti kita masukkan ke OBM ini. Ya, dibikin lebih spesifik. Baik, berikutnya yang terakhir kita akan mendengarkan narasi hasil analisis terhadap POB asistensi mengajar. Untuk ini kami persilakan kepada Bu Nita Kania untuk memberikan tanggapannya terhadap draft POB Prodi yang kita miliki. Silakan Bu Nita. Di-mute Bu, unmute. Nah, kalau kita lihat di draft POB yang dari universitas terkait asistensi mengajar, ini kalau menurut saya sih secara umum sudah sesuai gitu, karena kan asistensi mengajar itu adalah sesuatu yang kita lakukan gitu, mahasiswa kita sudah melakukannya dari mulai sebelum program MDKN ini ada gitu, jadi sudah bukan hal yang baru lagi. Dan kalau saya lihat di sini dari mulai tujuan, kemudian ruang lingkup, landasan kebijakan, dan seterusnya ke bawah sih sepertinya sudah tinggal kita sesuaikan saja gitu. Artinya tinggal kita lebih spesifikkan ke pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian untuk ketentuan juga di sini paling kalau menurut saya yang harus kita cermati lagi ini ketentuan untuk program studi bagian C, yaitu menyusun silabus kegiatan asistensi mengajar yang dapat memenuhi kebutuhan 20 SKS per semester atau 40 SKS per semester. Nah, karena kemarin saya pernah coba hitung-hitungan, cuma mungkin hitungan saya itu cuma hitungan kasar kali ya. Sepertinya sih agak, karena ini kan mulainya di semester, nah ini juga saya kaitkan dengan yang mahasiswa. Di sini ada keterangan, sebentar. Mahasiswa yang di bagian ketentuan umum itu, di bagian mahasiswa, ada keterangan bahwa di poin C, mahasiswa yang mengikuti kegiatan asistensi mengajar adalah mahasiswa semester 5 sampai dengan semester 7. Nah, kalau misalnya yang mengikuti asistensi mengajar adalah semester 5, berarti dia kan baru lulus semester 4. Yang mungkin yang menjadi kekhawatiran saya adalah apakah nanti mahasiswa semester 4 kita sudah bisa terjun ke sekolah untuk mengajar. Kemudian, tetapi dilema juga kalau misalnya nanti dia mulai di semester 6 atau semester 7, apakah nanti bisa memenuhi kuota 20 SKS. Itu sementara barangkali kalau dia mulai di semester 7 sudah cukup banyak mata kuliah yang diambil sebelumnya. Jadi khawatir kalau dimulai di semester 6 atau semester 7 tidak mencapai di 20 SKS, tetapi kalau dia mulai di semester 5, itu artinya dia baru lulus semester 4, apakah secara keilmuan dia sudah cukup mampu untuk mengajar, melakukan asistensi mengajar ini. Mungkin itu yang perlu didiskusikan. Oke, baik. Jadi sudah kita simak sama-sama Pak Sili terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nita. Permasalahannya adalah apakah penempatan pengiriman mahasiswa yang asistensi itu nggak kita revisi lagi
terkait penempatannya bisa dikirim di semester 5, setelah semester 4 berarti semester 5 ya. Di sini bagian 6, yang ketentuan umum nomor 6. Ya. 6C. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan asistensi mengajar adalah mahasiswa semester 5 sampai dengan semester 5. Ya, artinya semester 5, mulai semester 5. Padahal yang kita ketahui dalam distribusi mata kuliah kita, semester 4 itu mereka baru tuntas semua skill, keterampilan kebahasanya aja. Keterampilan untuk mengajar, teknologi media juga nggak di semester 4 ya. Media pembelajaran, evaluasi itu baru diberikan di semester 5. 5. Ya, semester 5. Artinya modal-modal mereka untuk dalam pembelajaran itu sama sekali belum tersentuh oleh mereka. Nah, mungkin ini perlu kita revisi, Pak. Mungkin sebenarnya gini, karena program MBKM ini salah satu potensi pengembangan mahasiswa adalah mereka belajar di lapangan. Artinya ketika mereka belum mendapatkan skill mengajar, hanya level 3, kemudian mereka akan terjun ke sekolah di asistensi mengajar, di mana di sana mahasiswa juga melewati fase-fase dari observasi, kemudian mereka juga di bawah bimbingan dosen pembimbing. Itu mungkin harapannya kompetensi yang mereka seharusnya peroleh dari mata kuliah yang tadi saya katakan, mereka bisa peroleh di sekolah. Jadi di satu sisi learning by doing, tetapi di sisi lain tetap harus ada pembekalan awal. Jadi mereka harus mendapat pembekalan dari institusi dulu. Kalau mereka akan mengajar ya gimana ya, mata kuliah level 3 dan kompetensinya itu harus di awal itu diberikan sebelum mereka berangkat. Nah, tambahan lagi Pak Sili, di sini kan ada di bagian ketentuan umum ada penjelasan tentang satuan pendidikan dan guru kamu. Barangkali ada baiknya dari prodi itu menekankan kembali ke pihak sekolah, terutama guru kamu, bahwa ini agak sedikit berbeda dengan PPL atau PLP. Jadi dikhawatirkan nanti seperti yang Pak Sili sampaikan, walaupun mahasiswa, jadi harapannya keberadaan dosen sendiri dan guru kamu bisa menggantikan mata kuliah tersebut, tapi dikhawatirkan nanti kalau guru kamu, terutama guru kamu tidak mendapatkan pembekalan di awal, khawatir nanti disamakan dengan PLP. Jadi hasil ke mahasiswa ini harapannya nanti targetnya malah khawatir berbeda dengan teman-teman yang mengambil kuliah reguler. Di akhir Iya, ini memang tantangan program MBK karena kan banyak situasi seperti ini di mana mahasiswa mestinya mendapatkan kompetensi di kampus, tapi mereka harus diterjunkan ke lapangan. Tetapi itu jadi Merdeka Belajar. Memang ada banyak prinsip belajar secara independen di sini, independen dan independen. Mereka yang belajar di lapangan, mereka tetap harus bisa belajar dari siapapun, dimanapun, begitu prinsipnya. Jadi karena konsekuensinya kalau kita menaruh di semester akhir itu lebih lagi konsekuensinya secara Tapi mohon maaf Pak Sili, mohon maaf saya interupsi. Kita harus kembali kepada asal-usul ketika kita memilih sekolah untuk tempat asistensi. Asistensi artinya adalah kita kirim mahasiswa untuk membantu guru, ya kan? Dengan modal yang bisa dikatakan mereka sudah punya banyak kemampuan, kemudian dia membantu sekolah yang tadinya kriterianya adalah yang sudah kita tentukan di awal. Nah, contoh kasus, saya mengusulkan satu sekolah. Di sekolah itu gurunya keluar masuk karena mungkin ketidaksejahteraan lah, mungkin dari mahasiswanya lah yang kurang. Artinya kan kita kirim mahasiswa untuk membantu sekolah tersebut. Nah, kalau sekolahnya seperti itu di kriteria yang kita tentukan, maka itu nggak ada proses pembelajaran seperti yang Pak Sili bilang. Kecuali kalau misalnya kita ngirim mahasiswa kita ke lab school, ya Al-Azhar misalnya, itu banyak ilmu yang mereka dapatkan. Tapi di sini mahasiswa kita punya ilmu banyak, kita bekali, kemudian terjun ke lapangan membantu kriteria sekolah tadi.
Nah, bagaimana kita bisa memenuhi itu padahal mereka baru semester 4 gitu loh maksudnya. Semester 5 minimal ya? Semester 5 udah ke lapangan. Semester ini, semester 7 aja nggak apa-apa. Semester 7 untuk ya. Jadi maksud saya gini, ini kan memang betul-betul masuk itu masuk yang hebat nih. Ya. Yang pintar, yang mandiri, mentalnya bagus, juga ditempatkan di sana, sekolahnya yang bagus, bisa meningkatkan kualitas sekolah itu. Jadi ada perubahan ya, signifikan ya. Bukan mahasiswanya yang berubah, tapi sekolah itu berubah. Iya, benar. Kultur anak-anaknya membaik, ya kan. Mungkin kurikulumnya bisa juga baik, bahan ajarnya baik. Jadi itu esensinya. Jadi bukan mahasiswanya yang meningkat ya. Pasti mahasiswa akan meningkat ya, punya pengalaman di sana. Tapi pada bagaimana ada kontribusi kita ngirim ke sana ya, makanya dibatasi ya, diseleksi betul. Kalau ada peminatnya banyak, maka hanya berapa yang dibutuhkan. Kalau misalnya kemarin ada 2 sekolah, berarti kebutuhannya mungkin awalan misalnya dua sekolah ini, dua anak ini, nah satu lagi sekolahnya dua mahasiswa. Nah itu sebelum kita kesana kita kali, ya kan, kita kali, misalnya kalau aspek pengajaran misalnya motivasi, kalau aspek misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya dibedah lagi oleh kita misalnya. Nah, kalau misalnya bicara masalah tanggal pembelajaran di sini ada dua kakaknya. Nah, dan jadi ada semacam impact ya sehari 2 hari lah, supaya mereka betul-betul matang ya di sekolah. Apakah itu nanti pembelajarannya online atau offline? Tapi harapannya sih kalau misalnya itu online bisa ada ranah tertentu offline dengan protokol kesehatan misalnya. Kalau memang memungkinkan ya, kalau memungkinkan. Kira-kira demikian apa? Ya. Pak Tri ini tergambar sih Pak Surya idealnya memang seperti itu. Nah, kita karena mereka mengontribusikan, tapi kalau kita harus berbicara tentang konsekuensi akademik mahasiswa, ini kan saya masih di negara yang magang itu yang keterima di Menara Indonesia ini, karena saya tidak mulai agak ketemu situasi ini mengkonversikan karena dia dari semester 1 mata kuliahnya tinggal sedikit. Jadi yang sisanya aja diakui aja habiskin itu. Jadi misalnya ada berapa nih misalnya ada 16, ya udah semuanya diakui. Karena mitra Menara tadi PT Menara Indonesia. Menara Indonesia itu kan betul-betul mitra yang dipilih oleh teman-teman yang bagus, yang dilakukan secara selektif, kompetitif, sehingga masuk kita yang terpilih itu memang mengalahkan masuk mitra yang ada di seluruh Indonesia. Dia tertarik dengan profil masuk orang kita, bahasa Inggris, sehingga direkrutlah itu masuk kita. Dan ketika direkrut, maka ini kan cuma satu mahasiswa. Artinya ketika diklaim seluruh SKS pasti, karena dia bekerja pasti sentra. Jadi bagian 8 bagian 4 dulu tugas tambahan misalnya. Sampai malam. Dan dia dibayar juga, berarti kan apresiasi luar biasa. Nah, jadi kalau kita hanya satu saja, ya atau nggak banyak, kita konversi. Ini kan gini pasti. Yang ada di kementerian ini kan sifatnya bukan berdasarkan rancangan kita. Adalah artian bukan yang mandiri. Beda kalau mandiri kan kita dengan mulai, lalu dengan dengan PT Angkara. Kita punya tujuan khusus sehingga SKS dan mata kuliahnya khusus juga sudah dikasih dalam kurikulum. Nah, tapi kalau itu kementerian berarti kan bagaimana kita bisa menggunakan pola-pola konversi, apakah traktir form, free form, atau hybrid form. Nah, jadi saran saya sih ini magang yang berdaya saing bagus dan seterusnya. Nah, nanti kan akan membawa nama kita juga bagus. Kalau misalnya bagus, nama profil kita bagus, angka bagus, bisa jadi ditarik di sana kalau bagus. Jadi biarkan dia punya pengalaman yang betul-betul luar biasa di sana, dan pasti ketika dialih masuk pasti lebih bagus di sana, gitu. Jadi ketika ada 16 SKS pasti udah klaim aja 16 SKS, gitu. Jadi dia ngisi KS 16, nanti diakui 16.
misalnya demikian. Kalau ada mata kuliah semester 8 yang bisa beririsan ya, mata kuliah pilihan misalnya Pak, jadi kalau misalnya masih ada ya, itu bisa juga diklaim, jadi nabung. Nabung ya, oke. Ya, kemudian saya minta dari dia itu mata kuliah yang belum diambil sama yang butuh nilai perbaikan. Jadi dia sudah ngirim itu, tinggal kita mau memberi konversi ke yang mana. Itu kayaknya berapa Pak sih? 3 di atas 3. Memang bagus ya dia? Bagus. Oh, iya, semester berapa Pak? Semester 7. Oh 7. Siapa? Si Leni ya, Pak saya dosen PA-nya Leni. Gercep ya, beberapa menemukan sendiri. Iya. Daftar. Oke. Daftar di kampus Merdeka. Saya dengan nasional ya. Nasional itu kan program pemerintah ya. Ya maksudnya bukan informasi dari kita tapi dianya cari sendiri. Dari kita ditawarkan ke mahasiswa, nah dia akhirnya mendaftar melalui akun kampus Merdeka. Itu open ya. Ya. Pembukaannya gitu, pendaftarannya diarahkan sama Mas Indri, koordinatornya dari FT. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Tri untuk masukannya terkait yang asistensi mengajar. Jadi memang perlu kejelian kita lagi ya untuk mengamati ketentuan-ketentuan. Dan di awal ada ketentuan umum plus ketentuan khusus. Nah, tapi dari beberapa POB tadi saya belum menemukan yang namanya ketentuan khusus Pak Juli. Jadi nanti bisa dicermati kembali. Oke, terakhir sebelum kita tutup, kita mintakan pendapat Bu Ros. Bu Ros, standby. Oke, Bu Ros, mohon masukannya terkait POB. Mungkin bisa memberikan masukan terkait POB magang dan asistensi mengajar. Apa ya yang bisa Ibu berikan evaluasinya, komentarnya, masukan terhadap draft POB yang kita miliki. Silakan Bu Ros. Itu ada di buruk sudah di laporan. Di rumah suka begini. Waduh, freeze ya. Sinyal sedang kurang bagus. Diam tapi meninggal senyum. Senyum tanpa makna. Mungkin Bapak Ibu usul nih, jadi kan masing-masing yang memaparkan ya. Jadi kita temuan ini misalnya, contoh ya, misalnya nanti walaupun gini ya, proyek penelitian kan nanti kan akan bersinggungan dengan Lemdikbang ya, konsepnya ya. Tapi nanti ada juga sedang merancang dan apa namanya misalnya KKN juga bersinggungan dengan LPTM ya? Betul ya, dengan LPTM. Nah, cuma kan sudah ada acuannya ya, cuma kalau proyek penelitian belum ya. Nah, jadi kita bedah masing-masing ya. Jadi untuk tugas ke depan usul nih Pak Silih ya, misalnya yang tadi sudah dibahaskan pertukaran mahasiswa ya. Nah itu siapa yang PIC misalnya satu atau Pak Cahya misalnya. Lalu untuk asistensi mengajar tadi Bu Nita sementara, tapi nanti diminta kita sama-sama gitu ya. Lalu Pak Zuhad magang ya, terus saya tadi penelitian, lalu untuk satu lagi Pak KKMT Pak Sili misalnya. Nah, nanti Bu Wati bisa di mana-mana tuh, bisa di mana-mana ya. Jadi nanti Bu Wati lebih refer ke pertukaran mahasiswa, boleh juga tuh berkolaborasi kan. Harapannya sih kalau misalnya bisa selesai bareng, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya selesainya satu-satu dulu, nah itu nanti yang kita bahas sama-sama. Mungkin gitu Pak Sili, biar lebih efektif. Ya, jadi sebenarnya pembentukan PIC ini udah dari FGD kita yang pertama, cuman mungkin dalam proses ya Pak. Iya, cuman kan banyak satu PIC POB, dari kita lagi nih. Oke. Lebih enak. Ya, baik. Cukup ya Pak Sili, saya, Bu Nita, Pak Juhat dan Pak Tri. Demikian nanti hasil pertemuan FGD kita nanti akan dirangkum semuanya secara detail dan akan di-share di dalam grup untuk kembali kita pelajari
apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini, dan mohon untuk peran serta Bapak Ibu semua untuk tetap memberikan saran dan usulan perbaikan POB kita di dalam grup WhatsApp yang kita miliki, supaya semuanya itu bisa konkret, bisa kita hasilkan semua program. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Sekarang sudah menunjukkan jam 2.25, 5 menit menuju setengah 3. Dari pagi kita sudah mengikuti forum diskusi ini dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat. Yang pulang ke rumah juga mudah-mudahan insya Allah masih dalam kondisi yang sehat, tidak mendapatkan atau menerima kiriman bawaan masuk ke dalam rumah masing-masing. Iya, amin, amin. Baik, barakah untuk semuanya atas semua ide yang sudah diberikan. Akhirku kata saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Sehat. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.